Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik Tablik. bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Nah, masih berkaitan dengan cerita tentang kerajaan. Istri saya akan menyampaikan tentang cerita tentang sang raja. Ini kelihatannya karena keseringan dongeng sama anak-anak ya. Betul. Iya, tersebutlah seorang raja, di mana raja ini sangat kejam, tapi dia suka berburu, gitu ya, dia suka berburu. Kemudian suatu hari dia berburu, membawa seorang pengawalnya, gitu ya, seorang penasehat, ya, seorang penasehatnya. Kemudian ketika dia sudah ketemu dengan seekor rusa, dia sudah siap dengan bidikannya, dengan panahnya, membidik si rusa tadi. Tiba-tiba sang penasehat tadi, entah sengaja entah tidak, dia itu bersin, hacing. Nah, akhirnya karena si rusa tadi itu mendengar sesuatu, maka dia lari. Nah, ini sudah kadung membidik dan melesatkan anak panah, ternyata justru membuat jempol dari sang raja itu putus, terluka dan putus. Nah, begitu peristiwa itu terjadi, marahlah sang raja. Lalu prajurit yang juga dia bawa itu disuruh untuk menangkap si penasehat tadi, untuk dibawa kembali ke kerajaannya. Di sana sambil kemudian di kerajaan itu dia ditanya, kenapa pada saat jariku putus kamu justru meneriakkan kata syukur, ini adalah yang terbaik dari Tuhan, gitu ya, syukur, alhamdulillah, ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Tahukah kau, semula saya tidak akan menawan kamu, tapi karena kata-katamu maka membuat aku ingin menahan kamu. Maka dimasukkan dia ke sel. Karena raja menganggap bahwa justru sang penasehat tadi bergembira, menari-nari di atas penderitaannya dia. Kalau orang Jawa bilang nyukurke, gitu ya. Kemudian sang raja kembali berburu, seorang diri. Dia berburu, ternyata karena dia tidak membawa penasehat yang lebih tahu jalan biasanya, dia tersesat dan bertemu dengan atau masuk ke dalam kampung orang suku primitif, gitu. Nah, kemudian oleh suku primitif tadi, sang raja itu ditangkap dan mau dijadikan persembahan kepada junjungannya, dikorbankan. Setelah menjalani beberapa tahap, ketika hendak dikorbankan, maka sang kepala suku tiba-tiba meneriakkan sebuah kata, stop, lepaskan dia. Wah, semua orang bingung, loh, kok dilepaskan? Bukankah ini kita mendapat tangkapan untuk segera kita persembahkan kepada junjungan kita, wahai kepala suku? Tidak, lepaskan saja orang itu. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi kepala suku? Cobalah lihat jarinya. Bukankah kita harus mempersembahkan sesembahan kepada junjungan kita, orang atau seorang manusia yang lengkap semua anggota tubuhnya? Coba lihat jempol ke tangannya. Dia tidak memiliki jempol tangan. Maka serta-merta seluruh anggota dari penduduk primitif tadi melepaskan sang raja tadi. Pergilah kau, manusia cacat, katanya gitu. Kemudian sang raja tadi segera berlari sekuat tenaga mencari jalan, dan alhamdulillah dia menemukan jalan kembali ke kerajaannya. Lalu serta-merta ketika dia kembali atau sampai di kerajaannya, dia menuju ke penjara tempat di mana sang penasehat tadi dikurung. Lalu sambil menangis, dia mengatakan pada sang penasehat, wahai penasehatku,
aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Dan sekaligus aku akan melepaskanmu dari penjara ini. Wah, si penasihat tadi kaget. Loh, apa yang terjadi sang raja? Kenapa hamba tiba-tiba kau lepaskan? Sedangkan sehari sebelumnya engkau begitu murka kepadaku sehingga aku kau penjara. Lalu sekarang kenapa engkau melepaskan aku? Lalu sang raja segera menceritakan, wahai penasihatku, seandainya engkau tidak bersin pada saat itu, maka jariku ini akan tetap lengkap. Lalu kemudian kita akan tetap kembali berburu bersama dan masuk ke sebuah desa yang isinya adalah suku primitif, lalu aku akan dikorbankan karena anggota tubuhku lengkap. Aku bersyukur karena justru hilangnya jempolku ini justru bisa menyelamatkan nyawaku. Gitu. Lalu kalau boleh tahu, aku penasaran, kenapa pada saat engkau kujebloskan dalam kurungan ini, kata-kata itu muncul lagi. Kata-kata apa, Baginda? Kata-kata syukur, alhamdulillah, ini yang terbaik dari Allah. Kenapa kok ucapan itu? Padahal kan kamu dikurung. Iya Baginda, baru sekarang saya menyadari bahwa kalau misalkan saya tidak dikurung, maka Baginda akan mengajak saya. Dan ketika bertemu dengan suku primitif itu, sayalah yang akan dikorbankan karena anggota tubuh saya lengkap. Kenapa dalam segala hal, termasuk nestapa, termasuk bencana, ujian, cobaan, saya selalu mengucapkan hal itu. Syukur, alhamdulillah, ini adalah yang terbaik dari Allah. Karena saya yakin Baginda bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu senang, susah, kesengsaraan, kesedihan, maupun kebahagiaan, itu semua adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Kira-kira itu Pak Ya, dongengnya. ya, dulur, kalau kita pikir-pikir sebenarnya tidak ada ujian atau cobaan. Kalau kita memang betul-betul pikirkan lebih mendalam, semuanya itu rahmatnya Allah, semuanya itu karunia-Nya Allah yang terbaik untuk kita. Jadi ujian, cobaan, sakit, nggak punya duit, ini semuanya adalah rahmatnya Allah untuk kita, karunia-Nya Allah untuk kita. Maka ketika kita mendapatkan musibah, biasanya kalau kita senang, bahagia, bersyukur itu kan wajar ya. Tapi ketika kita dalam kondisi susah, tidak punya duit, baru kena sakit, di situ kita justru bersyukur karena memang itulah rahmatnya Allah, karunia untuk Allah, karunia Allah ya. Jadi kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, karena Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbaik kepada kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk pada Allah, ini dosa ya dulur ya. Kita berprasangka buruk pada Allah, naudzubillah min dzalik, maka Allah pun akan bersikap buruk kepada kita. Jadi apapun yang kita temui, maka anggaplah itu dalam dirimu bahwa itu adalah sebagai rahmatnya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.